Artinya, kalau orang yang sudah diberi peringatan seperti yang tidak mau dengar, kemudian nanti mereka meninggal, tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Bahkan Nabi SAW pun tidak bisa menyelamatkan orang yang meninggal dalam keadaan Bismillahirrahmanirrahim. Judul ini beranjak daripada surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 281. Ya, ini sebenarnya asal mulanya judul kita. Kita bisa perhatikan teman-teman dan bisa dibuka Al-Qur'annya, Al-Baqarah 281. Saya akan bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Ya. Tentu banyak sekali tafsir-tafsir ayat Al-Quran yang membahas tentang ayat ini ya. Namun sebelum kita baca beberapa tafsir yang membahas ayat ini teman-teman sekalian, kita coba lebih ke penyentuhan secara rasional, secara nurani tentang masalah peringatan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wattaqu yauman. Kata-kata wattaqu artinya takutlah, hati-hatilah, peliharalah dirimu. Mirip dengan surah nomor 66, surah Tahrim ayat 6-nya. Ya. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita untuk takut terhadap dan hati-hati terhadap neraka. Namun teman-teman sekalian, atau sebab kami menyusun atau menulis judul ini ya, adalah bagaimana kita membuat dan menggugah kesadaran dalam diri kita semuanya. Karena masih banyak di antara kita, atau mungkin termasuk saya sendiri tentunya. Saya mulai dengan diri saya yang terus saja lalai terhadap kehidupan di mana kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba renungi teman-teman. Pola yang setiap hari berputar dalam kehidupan kita ini. Bangun pagi kayak tadi misalnya, kemudian kita mulai beraktivitas, sholat subuh, setelahnya mungkin zikir, ada yang duduk sampai syuruk, ada kemudian yang sarapan, kemudian mulai menyusun program-program hidupnya, yang kerja-kerja, yang bisnis, yang mau silaturahim keluarga, yang mau ketemu sama temannya, yang mau safar, sekian banyak program yang kita lakukan. Kemudian berjalanlah sampai duhur, sampai asar, kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian sampai lagi kita istirahat malam hari. Rutinitas ini, teman-teman sekalian, pastikan tidak akan berjalan terus-menerus. Pasti dia akan mentok di mana tidak ada lagi waktu kita untuk menggunakan aktivitas tersebut. Dan itu bukan cuma terjadi pada kita. Kepada para nabi-nabi manusia yang terbaik pun. Ada saatnya di mana diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua aktivitas mereka itu. Dengan datangnya ajal. Siapa yang memungkiri kematian akan datang, teman-teman sekalian. Dia sangat misterius. Dia bisa datang kepada siapa saja. Jangan pernah tertipu dengan wajah kita yang tampan, yang cantik misalnya, atau kulit kita yang masih kencang atau mulus. Jangan pernah tertipu dengan rambut kita yang masih hitam, jenggot kita yang masih hitam. Jangan pernah tertipu dengan masih banyaknya, kita masih sehat dan banyaknya orang sehat di sekitar kita. Jangan pernah tertipu teman-teman sekalian dengan semua angan-angan duniawi, ingin punya rumah yang lebih besar, ingin punya kendaraan yang lebih bagus, ingin punya perusahaan, cabang perusahaan lebih banyak. Ini boleh saja kita programkan, tapi jangan tertipu dengan itu. Jangan sampai itu membuat kita lalai. Berapa banyak orang yang meeting untuk bisnis akhirnya melewatkan waktu sholatnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo sholat, ayo menuju kepada kemenangan. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita melalui lisan para muadzin. Mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang bule, mau orang hitam di Afrika, sama kata-kata muadzinnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo mengerjakan sholat, ayo menuju kepada kemenangan. Kemenangan dunia akhirat. Tapi karena dia, oh ini meeting nih, 1 miliar, 2 miliar. Nanggung nih, sebentar lagi misalnya ngobrol ya. Apalah lagi melamar, lagi ini, lagi itu, semuanya ditinggalkan, semuanya dikerjakan dan meninggalkan urusan akhiratnya. Padahal sebenarnya
Yang dia butuhkan adalah urusan akhiratnya, bukan urusan dunia. Dunia ini teman-teman hanya kita tunggangi murni bagi setiap orang mukmin dan mukminah untuk menuju kepada akhirat. Gak ada tujuan lain. Jadi makan kita, minum kita, tidur kita, bergaul, bekerja, semua ini harus untuk akhirat. Kita hanya tunggangi saja. Sehingga makan kita, minum kita diniatkan karena memberikan hak badan yang Allah subhanahu wa ta'ala datangkan rasa lapar supaya kita berikan hak badan makan. Haus pun adalah supaya kita memberikan hak minum, ya, cairan air untuk tubuh kita. Capek ngantuk untuk memberikan hak istirahat tubuh kita. Kemudian juga bekerja supaya kita bisa membiayai hidup kita. Dan ini semua digunakan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada surah Az-Zariyat. Tujuan utama diciptakannya manusia dan jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Ya. Jadi memang untuk patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada tujuan lain. Ini harus visi misi ini harus menjadi kendaraan utama kita. Tidak boleh yang lain. Sehingga kita sadar kita akan menuju ke sana. Semua orang teman-teman yang menjadikan akhirat sebagai targetnya, maka dunia ini akan kecil bagi dia. Kita akan dengarkan nanti banyak sekali riwayat-riwayat yang kita sampaikan tentang hinanya dunia, bagaimana kematian pasti akan datang. Kita sulit sekali untuk menghindar dari semua itu teman-teman sekalian. Ya. Makanya Syekh Utsaimin memiliki kata yang sangat bijak tentang dunia ini. Beliau mengatakan harusnya setiap mukmin ya, di dunia ini seperti orang yang masuk, semoga Allah melihatkan kita ke WC. Dia selesaikan hajatnya kemudian dia pergi. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih di mana baginda Nabi SAW mengatakan perumpamaan aku dengan dunia seperti seorang musafir yang kebetulan lewat, kebetulan dia lewat, capek, dia lewat di dekat sebuah pohon, kemudian dia istirahat, lalu kemudian dia pergi. Hanya seperti itu, sebentar sekali. Nanti teman-teman pada saat malaikat maut datang dan mencabut ruh kita, kita baru, ternyata cuma sebentar ya. Bahkan orang di akhirat Allah tanya, kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa lama kalian hidup di muka bumi? Apa kata mereka? Labithna yawman aw ba'da yawm, kami hanya hidup seperti sehari atau beberapa hari saja. Bukankah teman-teman kita pada saat ketemu sama teman kita SD, saya berapa kali ketemu di umur saya yang 46 tahun ini, saya kadang-kadang ketemu dengan beberapa teman yang dulu sama-sama SD ya, sama-sama dulu ya, sekolah ya, lembaga yang lain misalnya juga pada saat kami di Madinah dulu saya masih SMA, S1 kita ketemu kasus, tidak usah bicara SD teman-teman sekalian, tidak usah bicara masalah S1 itu tahun 98 kami tamat di Madinah ya, masih sekitar mungkin 20 tahun sekian yang lalu. SD saja ketemu sama teman-teman SD kadang-kadang, oh ingat dulu di kelas begini, oh ingat dulu si fulan, kita kayak masih ingat seperti baru kemarin itu. Seperti itu. Dunia itu subhanallah ringkas sekali. Ringkas sekali. Anda renungi semua itu dan harus faham misalnya, tidak boleh tidak. Kalau ini semua akan kita lewati. Kita temukan orang yang memahami apa yang saya baru bahasakan ini, maka mereka akan tersentuh teman-teman secara keimanan. Oh ternyata memang dunia ini akan kita lewati sebentar. Ya. Coba kita renungi beberapa ayat Al-Quran. Tadi itu diantaranya sudah kita bacakan. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, bertakwalah kalian ya, atau takutlah kalian, peliharalah kalian dari hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Maksudnya kita sehat, sakit, kuat, lemah, kaya, miskin, turunan darah kerajaan, raja atau masyarakat biasa, tetap turja'una fihi ilallah, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Mau kemana kita? Mau kemana teman-teman? Sadarlah, terlalu banyak manusia sebelum kita. Terlalu banyak. Yang lebih tampan, yang lebih cantik, yang lebih pintar, yang lebih sempurna tapi mati juga. Bukankah Anda pernah mendengar dan sebagai seorang muslim tahu tentang 25 nabi dan rasul? Mana mereka? Nabi Muhammad SAW saja meninggal dunia. Dan sahabat menangis, sedih mereka dengan kematian Nabi SAW tapi tidak bisa buat apa-apa. Itu adalah sunnatullah, peraturan yang Allah telah. Berapa banyak orang sebelum kita yang jahat juga mati. Fir'aun, Haman, Qarun, ya, Namrud, dan bersama Nabi SAW Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Walid, dan banyak yang lainnya. Dan jelas sunnatullah tidak akan berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, kalian tidak akan temukan perubahan dalam sistem yang sudah Allah buat. Yang menjadi orang baik, mengikuti jalan Allah dan Rasulnya, pasti akan selamat. Mirip dengan Anda yang ngikutin di perusahaan teman-teman Anda yang lebih dulu bekerja di sana dan ternyata mereka
adalah orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang berprestasi, maka Anda akan sama dengan mereka. Anda ikut dengan teman-teman Anda yang suka lalai, malas masuk kerja, ya, suka ugal-ugalan, suka mencuri, menipu, Anda akan dipecat sebagaimana mereka juga kena hukuman. Begitu juga di dunia, Anda ikutin orang-orang yang fasik, ahli maksiat dan orang-orang yang kafir, Anda akan sama dengan mereka. Dan Nabi SAW meringkaskan dalam sebuah sabda beliau yang luar biasa. Ini termasuk jawami'il kalim, adalah kalimat yang ringkas tapi memiliki makna yang dalam gitu. Ya, kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama, keadaan, keimanan orang di sekitarnya, teman, sahabat dekatnya, lingkungannya. Falyandur ahadukum ila man yukhalil, maka kalian harus pilih dan jeli sekali melihat orang yang berada di sekitarnya. Hati-hati, jangan sampai salah ini. Nah, kita akan kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, dan akan diperlihatkan semuanya apapun yang kita lakukan baik atau buruk, bahkan gerakan-gerakan saja akan Anda lihat semuanya. Ya. Dalam satu ayat bagaimana Allah gambarkan tentang orang kafir pada hari kiamat. Ya. Mereka mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa yang kami terima di buku amal? Tidak membedakan mana yang kecil mana yang besar. Apa maksudnya yang kecil teman-teman sekalian? Bisa masuk dalam maknanya adalah kedipan mata pertama, tangisan pertama, gerakan tangan pertama, semuanya waktu kita masih bayi keluar dari rahim ibu sampai gerakan terakhir semua tercatat. Apalagi amal baik, amal buruk, ini gerakan-gerakan yang sudah lazim dalam tubuh kita tetap tercatat. Semuanya akan terlihat. Makanya sangat bodoh orang kalau menganggap Allah SWT tidak mengawasi dia, Allah tidak melihat dia. Umar bin Khattab mengingatkan masalah itu. Ingatlah, sebelum mata kamu menuju ke satu tempat yang haram, ketahuilah Allah lebih dulu melihatmu. Ini secara keimanan memang. Gitu kan? Dalam tafsirnya, contoh misalnya tafsir Al-Mukhtasar ya, ini dikeluarkan dari Markas Tafsir Riyadh, ya, di bawah pengawasan Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram tentunya. Beliau mengatakan, dan takutlah, saya langsung terjemahkan, dan takutlah kalian dari hari kiamat, hari kebangkitan. Hari kalian dikembalikan kepada Allah untuk perhitungan. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, yang mata kita lihat, yang telinga kita dengar, yang lisan kita ucapkan, yang dimakan, dimasukkan ke mulut kita, ditelan oleh tenggorokan kita masuk ke perut, yang tangan kita menjamah, kaki kita melangkah, kemaluan kita menyentuh, semuanya. Dia, Allah akan membalas setiap kebaikan atau keburukan setiap orang tanpa mengurangi pahala dan tanpa menambah siksaan dari yang semestinya. Kalau dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah dikeluarkan dari Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Profesor Dr. Imad Zuhair Hafidh, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, hafidhahumullah semuanya. Beliau mengatakan, wattaqu yawman, potongan ayat, ya, dan pelihara dirimu dari suatu hari, yakni hari kiamat, hari kebangkitan. Ini nggak bisa kita luput darinya. Ya, Anda selalu dalam Al-Fatihah membaca Maliki Yaumiddin. Dalam sholat wajib minimal 17 kali kita ulangi ayat ini. Bagaimana dengan sholat-sholat sunnah? Selalu Allah ingatkan, Raja pemilik hari kebangkitan. Dan juga salah satu rukun iman kita, iman yang kelima, iman kepada hari kiamat, hari dibangkitkan. Kemudian kata beliau, lanjutannya, wattaqu yauman tadi, hari kiamat, turja'una fihi ilallah, pada waktu kamu semua dikembalikan kepada Allah, yakni hari kematian kalian. Hati-hati, sebelum ke hari kiamat, prosesnya pintu, namanya kematian kalian akan masuk di pintu itu. Dan beliau menukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata, ayat Al-Quran turun ini, ayat ini adalah ayat yang terakhir turun kepada Nabi SAW. Dan antara turunnya ayat ini dan kematian Nabi SAW adalah 31 hari. Artinya ayat terakhir yang Allah ingatkan ya Nabi SAW dan umat Islam ini adalah ayat ini. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Hati-hati kalian dengan hari di mana kalian akan kembali kepada Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada pedagang yang memberi utang kepada orang-orang. Dan apabila ia mendapati seseorang yang kesulitan untuk membayarnya, maka ia mengatakan kepada pembantunya, maafkanlah dia. Semoga Allah memaafkan kita. Maka Allah memaafkannya. Ini masih dinukil dalam tafsir tersebut ya. Tapi ada tambahan informasi di sini bahwasanya ayat ini ayat terakhir turun kepada baginda Nabi SAW untuk memberikan peringatan, dan yang memerintahkan untuk diletakkan di situ ya, di antara ayat 280 dan 282 ya, setelah menjelaskan masalah riba ya, masalah sedekah, Allah SWT mengingatkan masalah ini. Kemudian juga
dalam tafsir Zubdatut Tafsir, ini salah satu buku min Fathil Qadir, ya ini menjelaskan tentang tafsir Fathil Qadir. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar, beliau mengajar juga di Masjid Madinah atau di Masjid Madinah, maaf. Ya. Beliau mengatakan Al-Qasim bin Abi Ayyub berkata, suatu ketika aku mendengar Sa'id bin Jubair mengulang-ulang bacaan ini dalam sholatnya sebanyak 20 kali. Artinya para salafus saleh dulu begitu lewat Al-Baqarah, pas baca Al-Baqarah 281, mereka mengulangi sambil merenungi. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Terus hati-hatilah dengan hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah, karena mereka faham akan ditanyakan semuanya. Nikmat, ya, ketaatan-ketaatan, kemudian pelanggaran-pelanggaran, Allah akan minta semuanya. Allah akan tanya dan Allah akan perlihatkan semuanya. Lalu beliau mengatakan, ayat yang paling agung untuk menasihati para pemakan riba dan para pemilik harta yang mereka telah disibukkan oleh harta mereka, prestasi dunia, sehingga lupa akan ketaatan kepada Allah, berikut ini adalah ayat yang Allah tutup dengannya ayat-ayat riba dan merupakan akhir ayat yang diturunkan oleh Allah SWT di antara wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Hati-hatilah kalian, pelihara dari kalian dari hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah, kemudian Allah akan memberikan balasan. Yang baik akan dapat pahala sempurna, yang buruk akan kena hukuman, gitu, ya. Dan tidak ada yang dizalimi. Lalu kata beliau, sekecil apapun perbuatan seseorang akan dituliskan baginya balasan pahala. Hal itu berdasarkan makna umum dari firman Allah Subhanahu wa taala ayat ini, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan sampai akhir ayat. Cukup banyak teman-teman sekalian, ya. Kemudian juga ada diambil dari Markas Tadabbur di bawah pengawasan Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, Profesor di Fakultas Syariah Universitas Qasim, ya, Saudi. Dia Dabbaru Ayati, ya, ini nama markasnya, ya. Makna daripada Al-Baqarah 281 adalah takutlah kepada hari kiamat yang mana kalian akan kembali kepada Allah. Kemudian masing-masing jiwa mendapati amal perbuatan mereka berupa kebaikan atau keburukan. Sehebat apapun Anda mengemas keburukan Anda, Allah tahu, Allah akan perlihatkan. Mereka tidak dizalimi dengan dikurangi kebaikan mereka dan ditambahi keburukan mereka. Bahkan Ibnu Juraij, ini masih di pernyataan yang sama, ya. Ibnu Juraij rahimahullah berkata, ayat ini diturunkan 9 malam sebelum wafatnya Nabi SAW. Lalu setelah itu tidak ada ayat yang diturunkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, akhir ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW adalah wattaqu yauman ya. Dan jedah waktu antara turunnya ayat tersebut dan wafatnya Nabi SAW adalah 31 hari. Ini luar biasa, gitu. Bagaimana, ya, ayat ini memang menjadi peringatan terakhir yang akan disampaikan Nabi SAW kepada umatnya. Dan setelah itu Nabi SAW wafat. Sebagai bukti tentang kebenaran ayat ini kalau semua orang akan meninggal dunia. Ada ayat yang serupa dengan ini, kita coba tadabburi beberapa ayat teman-teman sekalian, yaitu surah Luqman. Surah Luqman, surah nomor 31, ayatnya 33. Silakan dibuka supaya kita tadabburi. Surah nomor 31, ayat 33. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqo fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil gharur. Hai manusia, di sini bukan cuma Allah panggil orang beriman. Biasanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi semua manusia Allah panggil. Agar orang-orang beriman pun mendakwakan ini kepada orang-orang yang belum beriman. Selain untuk peringatan buat diri mereka. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan. Patuh tunduk, takutlah kepada Tuhan. Dan takutlah suatu hari di mana hari tersebut seorang bapak tidak dapat menolong anaknya lagi. Dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah benar. Ada hari kiamat nanti tidak ada lagi orang bisa saling membantu. Orang kan lari dari satu sama yang lain, ya. Dan ini janji Allah benar, pasti akan dibangkitkan.
Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdaya kamu. Maksudnya terus dalam kemaksiatan. Gunakan dunia untuk menuju ke akhirat. Dan jangan pula penipu atau syaitan maksudnya memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Ini ayat, dua ayat terakhir sebelum akhir daripada ayat surah atau Luqman, surah Luqman. Karena sampai 34 ayat ya. Ini ayat 33-nya. Jadi ini ayat ini jelas sekali bagaimana menekankan kepada kita agar hati-hati. Karena kita semua akan kembali. Jangan terpedaya teman-teman sekalian dengan program-program hidup kita ini hanya membuat kita lalai. Selalu tunggangi program kita ini untuk akhirat sebagaimana sudah kami bahasakan tadi. Kemudian juga kita bisa lihat surah Al-Muzammil, surah nomor 39, ya, sebagai ayat-ayat tadabbur ya. Di ayat 17-nya, saya akan bacakan surah nomor 39, ayat 17 sampai ayat 19-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Dan orang-orang yang menjauhi tagut, tagut semua yang disembah selain Allah. Dalam beberapa tafsir juga bisa bermakna para penyihir, dukun, ya, ahli-ahli syirik. Dan orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, maka bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita ini kepada hamba-hambaku. Allah memerintahkan Nabi SAW sampaikan. Siapa mereka? Ayat 18-nya. Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yaitu yang mendengarkan perkataan. Maksudnya ayat-ayat Al-Quran. Sekarang kita kenapa mulai dengan ayat-ayat Al-Quran? Supaya kita renungi apa yang dipesankan oleh Tuhan kita kepada kita. Agar hati-hati. Mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Maksudnya mengikuti perintah-perintah yang meninggalkan larangannya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk. Telah diberi Allah petunjuk. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Kemudian ayat 19-nya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Afaman haqqa alaihi kalimatul adabi afa anta tunkidu man finnar. Apakah kamu hendak merubah nasib hai Muhammad orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Dan apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Artinya, kalau orang yang sudah diberi peringatan seperti ini tidak mau dengar, kemudian nanti mereka meninggal, tidak akan pernah bisa menyelamatkan. Bahkan Nabi SAW pun tidak bisa menyelamatkan orang yang meninggal dalam keadaan kufur. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang masalah sesuatu yang pasti terjadi dan tidak mungkin luput dari kita, yaitu kematian. Ya. Bagi teman-teman yang hadir dalam acara kita ini seorang olahragawan, Anda pasti mati. Bagi Anda yang selalu menjaga makanan sehat, Anda pasti mati. Bagi Anda yang ya, kaya raya, tinggal di komplek yang aman, ada security-nya, Anda pasti mati. Anda yang selalu ditemani oleh bodyguard yang menjaga Anda pasti mati. Tidak ada yang bisa luput. Anda atau orang yang tidak terjaga, yang sehat atau orang yang sakit, yang muda ataupun tua, yang kaya ataupun miskin, yang punya banyak pedayang-dayang bodyguard dan yang tidak sama. Di saat mati, di saat itu malaikat maut datang dan mencabut ruh Anda. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 185. Al-Imran, surah nomor 3 ayat 185. Tidak mungkin luput dari kita ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Saya dan Anda. Dan itu hitungan detik teman-teman sekalian. Detik. Ini lagi ngomong ini tiba-tiba malaikat maut datang mencabut terus selesai mati. Dan hanya akan menjadi kenangan sementara. Ya, kenangan plus sementara. Orang kan mengenang, oh Khalid Basalamah pernah ceramah. Ada kenangan. Selesai. Habis itu sudah berhenti semua aktivitas saya. Nggak ada lagi. Kecuali memang ada buku yang tersebar, ilmu agama yang bermanfaat, sebagaimana Allah, kalau orang ikhlas, Allah akan menjaga semua itu. Pada saat Imam Malik rahimahullah menulis buku Muwatta, kitab Muwatta beliau, itu banyak ulama di zaman beliau sibuk menulis juga kitab Muwatta. Dan murid-muridnya pada datang mengatakan, wahai Imam, orang-orang yang selevel Anda sibuk menulis, menamakan buku mereka juga Muwatta. Kata Imam Malik kalimat yang masyhur, maka lillahi fahuwa baq. Semua yang karena Allah pasti akan kekal.
Jadi kalau anda nulis buku, anda mau punya amal jariah setelah meninggal, maka ikhlaskan. Pasti Allah akan kekalkan. Allah sampaikan muwatta, dan sampai sekarang cuma satu muwatta. Semua muwatta yang lain hilang. Nggak ada yang ya, terjaga sampai sekarang. Siapa yang ikhlas? Maka itu akan bisa dikenang. Tapi setelah itu, sementara. Anda akan diingat oleh kerabat anda, sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, setahun, makin lama makin mereda. Sampai akhirnya anda sudah tidak dikenang lagi. Saya kasih contoh. Siapa di antara kita teman-teman yang sampai sekarang masih bisa mengenang kakek-kakeknya? Kakek kita saja belum tentu kita kenang. Saya sekarang tidak bisa mengingat semua apa yang kakek saya lakukan dari kebaikan saja. Enggak usah bicara keburukan. Insya Allah mudah-mudahan keburukannya dimaafkan Allah kalaupun ada. Tapi kebaikan saja kita nggak bisa ingat semuanya. Ayah saja yang terdekat belum tentu semua kebaikan beliau kita bisa ingat. Bagaimana dengan kakeknya kakek misalnya atau kakeknya ayah? Begitu juga anda nanti. Anda akan dikenang mungkin oleh anak anda, tapi tidak semuanya. Setelah itu cucu anda sudah posisi kakek. Setelah itu cicit anda sudah kakeknya ayahnya dan seterusnya. Tidak akan dikenang lagi. Oh si fulan saja namanya, iya selesai. Yang membuat anda bisa dikenang adalah amal soleh yang anda kerjakan. Itu iya. Jadi nukil perbuatan-perbuatan amal soleh tentang sholat malam yang anda kerjakan, tentang sedekah, tentang ilmu yang bermanfaat anda sebarkan. Itu yang bisa dikenang. Dan lucunya, ini yang justru banyak ditinggalkan oleh orang, yang justru akan membuat dia akan terkenang. Gitu. Ya. Bukan untuk supaya disebut-sebut setelah meninggal, karena tadi tidak mungkin kalau tanpa ikhlas. Gitu kan. Tapi keikhlasan Allah akan hidupkan semua amal-amal yang tadinya dirahasiakan oleh seorang mukmin semasa hidupnya setelah dia meninggal. Makanya kita sekarang banyak menukil tentang ibadahnya dan perkataannya Hasan Basri, Sa'id bin Musayyib, apalagi sahabat-sahabat ridwanullah alaihim yang tidak bisa lagi disebutkan. Banyaknya amal solehnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair ridwanullah alaihim dan seterusnya. Akan terjaga semua itu. Tapi yang lain tidak akan. Pernah nggak teman-teman kita mendengarkan jenis baju yang mereka pakai, warnanya? Mungkin 1-2 riwayat, selebihnya sudah nggak. Makanan kesukaannya ya, tapi orang sudah tidak pikir lagi bagaimana sih dulu bumbunya itu, orang sudah nggak pikir itu. Ya, orang pikir itu sholat malamnya, sedekahnya, ya, amar ma'ruf nahi mungkarnya itu. Yang sekarang malah orang jauhi itu. Mereka sibuk dengan urusan dunia, mereka lupa, gitu. Lalai. Padahal semuanya akan kita tinggal. Sepatu, mobil, rumah, kenangan sementara pasti. Oh ini rumahnya si fulan, meninggal 1-2 hari masih dikenang. Setelah itu lama-lama ahli waris akan bagi, selesai. Kan gitu. Begitu semuanya teman-teman sekarang. Jadi jangan terpengaruh dengan kulit yang kencang, wajah yang tampan, wajah yang cantik, rambut yang indah, jenggot yang masih hitam, badan yang kekar. Ini semua iya kita tunggangi untuk fasilitas supaya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau anda gunakan dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla dan anda akan dihisab oleh Allah hari kiamat, ini jadi masalah. Anda melahirkan permasalahan buat diri anda sendiri. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian pasti akan menerima balasan kalian pada hari kiamat nanti. Siapa yang hari kiamat diselamatkan dari api neraka? Zuhziha. Ya, disortir, selamat dari api neraka dan masuk dalam surga. Faqad faz. Dia telah beruntung, itu kemenangan yang sebenarnya. Dan ketahuilah, kehidupan dunia hanya sesuatu yang menipu saja. Ya. Kemudian dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 35, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, dan ini akan kekal ditidakkan oleh orang-orang beriman sampai hari kiamat, dan sudah turun dari 1400 tahun sekian yang lalu kepada baginda Nabi SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul mauti wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua jiwa pasti akan mati dan kami akan menunjukkan kebaikan dan keburukan kalian. Ya. Dan kepada kami lah kalian akan dikembalikan. Allah mengingatkan, dha'iqatul maut pasti akan melalui kematian. Sehebat apapun anda, pasti mati. Dan pada saat mati baru sadar, oh ternyata benar tuh dulu dalam Al-Quran, oh ternyata benar yang disampaikan oleh para da'i-da'i, para syekh, para ustaz-ustaz, oh ternyata benar nyesal nih ya. Tapi nggak manfaat lagi. Dalam surah Al-Ankabut juga Allah menyebutkan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir surah nomor 29 ayat 57 ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Mati, pasti mati. Hati-hati ini. Ya. Dan pasti akan dikembalikan kepada Allah.
Kemudian juga dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 61. Allah SWT mengingatkan bagaimana cepatnya malaikat maut yang datang dan mencabut ruh, hitungan detik, selesai. Mau dia kekar bagaimanapun, mati semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu 'alaikum hafadhah. Dan dia menguasai seluruh makhluknya dan dia mengirim kepada kalian para malaikat yang menjaga. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusulun la yufarritun. Dan pada saat tiba saatnya dia mati, maka para utusan kami akan mencabut ruh mereka wa hum la yufarritun. Mereka tidak telat sedikit pun. Cepat eksekusinya. Kemudian dalam ayat yang lain juga, dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Subhanallah, di tulisan saya agak kecil, saya sempat nulis tapi tidak mengingat ayatnya. Kalau saya tidak salah ini di ayat 58 ya. Dan insyaallah ayat yang masyhur, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, walaupun kalian berada di building yang kuat, yang bagus, ya, tetap aja kalian akan wafat. Ya, sepertinya bukan ayat 58 ya. Dan jelas dalam surah An-Nisa insyaallah. Mohon maaf kepada ikhwah sekalian, ini saya tidak mengingat memang di ayat keberapa dia ya. Ini manusiawi. Yang penting ayatnya sudah sampai kepada Anda semua. Kemudian juga dalam surah Al-Jumu'ah, surah yang masyhur, surah nomor 62 ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ketahuilah kematian yang kalian selalu lari daripadanya pasti akan mendatangi kalian. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kalian pasti akan dikembalikan kepada Zat Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan juga yang nyata. Dan kalian akan, ya, diberitahukan terhadap apa yang kalian lakukan itu. Dalam surah Qaf, surah nomor 50 ayat 19, Allah SWT berfirman tentang kebenaran datangnya kematian. Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahrid. Sakaratul maut, pencabutan ruh itu pasti akan datang dengan benar, dan itu tanpa kamu sangka-sangka. Jadi tidak bisa kita luput dari masalah ini, ya. Dan cukup banyak teman-teman sekalian dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah peringatan seperti ini. Ada poin juga yang saya ingin sampaikan supaya kita juga menyadari masalah ini teman-teman sekalian, yaitu Anda bisa melihat surah Fatir, surah nomor 34 ya, ayat 37. Nah ini termasuk yang perlu kita renungi bersama ya, ayat ini. Dan kita lihat nanti bagaimana Imam Qurtubi rahimahullah memaknakan ayat ini. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Ini satu ayat pendek tapi maknanya dalam sekali tafsirnya, subhanallah. Ya. Artinya, dan bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan. Nanti kalau orang meninggal akan disampaikan ayat ini kepada dia oleh para malaikat. Bukankah kami telah memberikan umur yang cukup. Kalau ada orang pas melihat malaikat maut baru mau sadar, baru mau ibadah, baru mau tobat, maka malaikat akan mengatakan, bukankah Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, kami telah berikan kepadamu umur yang cukup dan telah datang kepadamu peringatan. Nah, sekarang yang perlu kita titik beratkan teman-teman sekalian adalah makna daripada waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, saya ambil dari kitab At-Tadhkirah beliau ya. Tadhkirah ini mengingatkan tentang masalah bekal menghadapi kematian dan seterusnya sampai surga dan neraka sebenarnya. Dan ini ada beberapa bab yang sudah kami kaji, Anda bisa lihat di playlist YouTube insyaAllah. Kata beliau, menurut suatu pendapat, An-Nadhir, yang dimaksudkan, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Jadi orang kalau sudah meninggal, nggak bisa dia katakan, oh saya tidak tahu kalau saya mau meninggal. Karena Allah sudah mengatakan, kami datangkan peringatan sebelum kalian mati itu. Ada peringatan-peringatannya. Pemberi peringatan pada ayat tersebut maksudnya adalah demam. Sebagaimana dinyatakan dalam sabda Nabi SAW, demam adalah pemberi peringatan tentang maut. Ini perkataan beliau ya. Walaupun riwayat ini dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah, namun ya, dalam tahqiq buku ini ya, dijelaskan di footnote-nya bahwasanya cukup banyak hadis-hadis yang sahih yang memang menjelaskan kalau demam dari panasnya api neraka, gitu kan.
Tetapi ini perkataan Al-Qurtubi dalam tafsir tentang masalah demam. Dan siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan demam, teman-teman sekalian? Dengan terasanya demam berarti sudah ada peringatan. Kalau ada peringatan, kalian akan meninggal dunia. Kemudian kata Imam Qurtubi masih berlanjut, menurut Al-Azhari, maksud hadis di atas adalah demam merupakan delegasi maut. Jadi seakan-akan demam itu memberitahukan dan memberi peringatan akan datangnya mati. Makanya biasanya orang menjelang mati itu demam, suhu panasnya naik ya. Dan Anda tahu kalau sekarang orang mulai demam, pasti kalau sudah 40 langsung dirawat, nginep. Kita lihat bagaimana baginda Nabi SAW, Anda tahu riwayat pada saat beliau belum meninggal, demam. Ya. Sampai diguyurkan sekian banyak bejana air ke tubuh beliau SAW. Demam. Ini berarti telah datang peringatan. Siapa di antara kita yang belum datang peringatan demam padanya? Anda bisa jawab sendiri. Gitu ya. Kata Imam Qurtubi, dan ada pula pendapat yang mengatakan an-nadhir di sini telah datang peringatan sebelum kematian tersebut, yang dimaksud adalah matinya keluarga. Siapa yang teranda yang keluarganya belum meninggal? Meninggal semua kan? Banyak yang sudah meninggal. Kerabat, kekasih, atau saudara. Yakni hal ini merupakan peringatan bagi siapapun yang menyaksikan bahwa dia pun akan mengalami peristiwa yang sama kapan saja. Bahkan dalam hitungan hari, jam, ataupun detik. Ya. Sebuah syair menjelaskan, kata beliau, yang terjemahnya, aku melihat kamu membawa mereka, para jenazah, dan tidak kamu kembalikan lagi. Tidak dibawa lagi ke rumah jenazah itu. Maka agaknya aku pun akan kau bawa juga, dan pasti tidak akan kembalikan, dan pasti kau tidak akan kembalikan lagi. Jadi ini yang pendapat yang kedua tentang makna an-nadhir, waja'akumun nadhir, yaitu matinya orang-orang terdekat kita, tetangga, kerabat, siapa saja. Ya. Mungkin Anda sudah punya orang tua yang meninggal, nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Alhamdulillah, semoga channel Masih Lurus bersama Ustadz Khalid Basalamah kali ini bisa membawa manfaat, menambah ilmu, serta ketakwaan kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.